Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Kita alhamdulillah masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji yang pertama tauhid, yang kedua fikih, yang ketiga tasawuf. Jadi tauhid iman, fikih Islam, aturan-aturan Allah, maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia, kemudian tasawuf, berakhlak baik, beriman kepada Allah, taat kepada Allah, dan berakhlak baik karena hubungan hablum minallah hablum minan nas, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini. Kalau mau pakai yang ini bisa gitu ya, atau yang biasa, yang standar nggak apa-apa. Kalau yang standar tuh gitu. Wujud kidam baqu mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basar kalam qadiran maridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Atau pakai yang ini sama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita memuliakan ilmunya para ulama. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqiya bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabili dinil haqqa ghairu mubtadi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isri nasifah, dan seterusnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ini metode ya, kalau mau pakai yang ini silahkan, Imam Maturidi, atau yang sederhana wujud kidam baqu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut ya kajian akidatul awam. Akidahnya orang-orang yang awam yang tidak hafal Quran dan tidak punya kapasitas dalam memahami Al-Quran, tidak punya ilmu untuk memahami Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran. Cukup dengan mengikuti para ulama, mudah-mudahan salah satu akidatul awam ya. Ada seorang ulama besar namanya Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian diteruskan Imam Maturidi yang punya ilmu mantik, logika yang luar biasa. Karena mengkaji iman, dalilnya kata guru-guru kita, dalil nakli dan dalil akli, dengan dalil Al-Quran dan dalil akal, mengikuti para ulama dan para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Khalid bin Fir bin Malik. Ini dihafal nanti. Malik bin An-Nadar bin Kinanah. Nadar Bani Kinanah. Allah memilih ke Bani Hasim baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin anak keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bapaknya tauhid adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi itu harus dihafal ya. Mudah-mudahan kita belajar akidatul awam harus dimanahkan guru kita hafal. Bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang enggak hafal ya sudah,
Ya, dengar-dengar saja, alhamdulillah. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ayyuhibbal mar'a, dan seterusnya. Ada 3 perangai kata Rasulullah SAW di dalam sabdanya yang diriwayatkan Imam Bukhari, nomor hadisnya 13. Ini hadis yang agung karena membahas pokok-pokok iman. Ada 3 perangai atau perilaku, ya Pak. Perilaku dikatakan Rasul ada perilaku yang mulia. Nah, agar kita bisa merasakan manisnya iman, manisnya ibadah, manisnya hidup, ya, manisnya berkeluarga, ya, kita harus mempunyai perangai ini. Ya. Apa perangai yang pertama? Agar kita bisa merasakan manisnya iman, dia mencintai Allah dan Rasul melebihi keduanya, melebihi segala-galanya yang diamanahkan oleh Allah. Hari ini logika-logika kita hampir terbalik, lebih mencintai makhluk daripada Allah, sehingga ibadah ya hanya sekedar ritual-ritual, tapi itu masih baik. Selagi ibadah ya sujud saja, tapi ya penting karena kita ngaji tadi agar amalan-amalan kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Jadi semua itu hanya amanah saja. Jadi tidak pernah dicintai. Perangai yang kedua, mencintai hamba Allah hanya karena Allah. Jadi kalau kita dimanahkan Pajero atau dimanahkan mobil BMW atau dimanahkan istri, ya, itu tidak boleh kita cintai. Hanya kita syukuri dan kita manfaatkan dalam kebaikan-kebaikan untuk wa'amil sholihat, dan makin memantapkan iman kita, makin meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amanah itu tidak boleh dicintai. Saya kasih contoh, ini mudah ya. Ini kitab, kalau kita mencintainya kemudian hilang, ya tentu akan jadi masalah. Nanti hati kita, kemudian akal kita mulai menuduh orang lain dan melakukan kemaksiatan. Nah, seharusnya kalau ini kita cintai, sekecil kitab ini saja kita cintai, atau HP saja kita cintai, kita masukkan di hati, ya tentu hati kita akan meledak karena nggak akan muat. Maka letaknya dunia, amanah itu di genggaman. Hanya kita jalan, tidak boleh kita cintai. Ya, harus kita cintai agar kita bisa merasakan manisnya iman yang menciptakan amanah-amanah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perangai yang ketiga, jangan bersedih, jangan pula kita putus asa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Jadi dipahamkan betul, dicamkan betul. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, ala anfusihim, terhadap diri mereka itu, pernah kafir sekalipun. Karena teks hadisnya begitu. Pernah menyekutukan Allah sekalipun. Jikalau ia bertaubat kepada Allah dan tidak mau mengulanginya lagi, atau makom yang awam karena dia takut dilemparkan ke dalam neraka, itu masih dikatakan Rasulullah perangai yang mulia. Ada 3 itu ya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini adalah hadis yang agung karena terdapat pokok-pokok dinul Islam di dalamnya. Apabila baik imannya, maka pasti baik amal ibadahnya. Bagaimana supaya kita bisa merasakan manisnya iman? Semua ulama sepakat harus kenal Allah. Ada 4 metode. Boleh mempelajari amal husna, kemudian sifat-sifat kesempurnaan Allah, atau melihat ciptaan Allah dan merenungi segala nikmat-nikmat Allah, segala ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, sifat-sifat kesempurnaan Allah itu mudah sekali dipahami oleh kaumnya Fir'aun. Karena dulu Fir'aun memaklumatkan dirinya sebagai Tuhan. Kemudian kaumnya yang orang-orang awam yang telah yakin kepada Fir'aun itu bertanya, "Ya Fir'aun, Tuanku, jikalau engkau Tuhan, lalu siapa Tuhannya Musa?" Lalu akhirnya si Fir'aun memerintahkan untuk memanggil Nabi Musa alaihissalam.
Itu dengan logika yang sederhana, yang mudah dipahami, dengan menjelaskan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Dan sebagian kaum Fir'aun itu mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Sesampainya Nabi Musa dipanggil oleh Fir'aun. Fir'aun bertanya, siapakah Tuhanmu Musa? Jawabnya Nabi Musa alaihissalam, Rabbil Alamin, menjelaskan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Tuhan langit dan bumi, Tuhan semesta alam. Siapa itu? Kata Fir'aun, Rabbus samawati wal ard, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika sifat-sifat kesempurnaan Allah yang mudah dipahami itu, justru Fir'aun semakin keras, tertutup betul, keras hatinya, keras akalnya Fir'aun. Dan akhirnya si Fir'aun pun memanggil Haman. Haman karena dimanahi orang-orang yang punya ilmu dalam membangun gedung-gedung, bangunan-bangunan yang tinggi itu dari dulu. Dulu ada namanya Haman. Dan Haman diperintahkan oleh Fir'aun untuk membangun piramid itu di Mesir. Karena dia ingin melihat Tuhannya Musa. Karena dia tahu Tuhannya alam ya dia. Kalau Tuhannya langit itu dia pengen melihat. Ketika ini dilakukan oleh Fir'aun, si Musa justru menjelaskannya lebih gampang lagi, lebih mudah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Kalau engkau Tuhan ya Fir'aun, lalu siapakah Tuhan nenek moyangmu terdahulu? Sehingga sebagian kaumnya Fir'aun pada waktu itu langsung beriman kepada Nabi Musa bahwa Tuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Fir'aun kalau dia mengaku dirinya Tuhan, berarti nenek moyangnya tidak punya Tuhan. Itulah pentingnya kita mengkaji iman. Iman itu tidak boleh lepas dari ilmu. Karena dengan ilmu, iman kita mudah-mudahan akan semakin mantap, semakin baik, jazamu wa jazamu, dan hakul yakin. Dan kita bisa merasakan manisnya iman. Kemudian amal ibadah, itu setelah beriman, kita diperintahkan Allah untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu pun tidak bisa lepas dari ilmu. Jadi iman dan ilmu, amal dan ilmu. Jadi syarat sahnya amal, syarat sahnya iman itu bagi makom ini ya yang mengatakan saja ya alhamdulillah. Tapi kita yang sudah belajar harus itu adalah ilmu. Jadi insyaallah ini mukadimahnya ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada sifat ma'ani. Kita lanjut ke sifat ma'ani, sifat alimnya Allah. Ta'rifnya huwa sifatun wujudatun qa'imatun bizzati Allah taala. Sifat yang wajib yang hanya ada pada Allah, sifat kesempurnaan Allah dan tidak mungkin didapat kepada yang lain selain Allah. Sekali-kali akal kita memustahilkan. Apa nama sifatnya? Sifat Allah yang akan kita bahas alim. Ilmu. Pengertiannya, perpindahan bahasanya secara lughah atau etimologi kata orang-orang kota ya. Pengertiannya tahu. Jadi yang disifati dengan sifat ilmu, yang dinamakan Tuhan, yang kita yakini sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta itu, maka pasti tahu maha sempurna Allah dari sifat-sifat kesempurnaan Allah. Dan mustahil jika Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat jahil. Jahil itu artinya bodoh. Maksudnya mustahil, sekali-kali akal tidak bisa menerima dengan logika kita yang baik kalau Allah Subhanahu wa taala bodoh. Karena alam semesta yang begini mengagumkan membuat akal kita takjub. Pasti yang menciptakannya alim. Selain Allah Subhanahu wa taala pasti bodoh hukumnya. Jadi semua di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akal orang-orang yang beriman, hati orang-orang yang beriman meyakini betul bahwa semua apapun aktivitasnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu was-sami'un alim.
Dan sesungguhnya kata Allah, hanya akulah yang maha mengetahui segala sesuatu. Ini kata guru-guru dulu. Bergeraknya satu semut yang kecil di dalam bumi yang paling dalam, di bawah batu yang paling gelap, di malam yang paling kelam, kata Allah, aku ketahui, bahkan aku yang memberinya makan. Maka sadarlah kita, takutlah kita kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi dengan kita memahami sifat alimnya Allah, semua diketahui Allah, mudah-mudahan akal kita termotivasi untuk melaksanakan segala perintah Allah sebagai bentuk rasa syukur dan berusaha meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu alimun bizatis sudur. Bahkan kata Allah, Allah mengetahui semua yang ada di dada hambanya, di dalam hati manusia. Maka kita harus beriman. Apapun ujian Allah, apapun amanah-amanah Allah, kita harus imani bahwa semua itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita harus sadar dengan iman, ma asabaka man hasanatan faminallah. Setiap kebaikan yang kita lakukan semua datang dari Allah. Nah, jadi kita nggak usah merasa hebat ya, merasa bisa ngamal, yang nggak ngepek gitu, nyantai saja. Bagi orang-orang yang beriman tuh ya santai saja. Jadi kebaikan apapun itu semua datang dari Allah. Saya kasih contoh biar mudah nih orang awam. Kalau kamu merasa bisa sholat kamu ke masjid, loh sekarang saya tanya, kaki kamu punya siapa? Mata kamu punya siapa? Tentu kan punya Allah semua. Bumi yang kamu injak punya siapa? Ketika kita digerakkan Allah untuk melaksanakan sholat jamaah, berarti semua memang ditakdirkan Allah atas kasih sayang Allah. Jadi mudah ya. Ma asabaka min sayyi'atin famin nasik. Tapi keburukan yang kita lakukan tentu datang dari diri kita. Mudah-mudahan kita semua dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya simpulkan biar kita paham itu ya. Huwa sifatun wujudatun qaimatun bizzati Allah taala. Sifat yang wajib hanya ada pada Allah, itu nama sifatnya alim. Artinya tahu. Yang tahu pasti mempunyai sifat kesempurnaan namanya iradah, berkehendak. Dan yang tahu berkehendak pun maha kuasa, kudrah dan maha esa, kemudian tiada membutuhkan, tiada kesamaan, kekal tiada kepanaannya, kemudian tiada awal. Itulah yang dinamakan kata para alim ulama wajibal wujud. Yang wajib ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diadakan Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayang Allah. Kita beriman dan Islam pun atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ya, kita semakin bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah perkataan-perkataan kita, jangan sampai membuat dosa-dosa besar ya, karena semua dalam pengetahuan Allah. Mata kita, telinga kita, tangan, kemudian syahwat, kemaluan kaki kita. Nah, ini nanti semua akan dihisab. Maka orang-orang yang akalnya baik ya, walaupun dia melakukan, dia akan mengingat Allah. Jadi mudah-mudahan kita dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penutupnya. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan hianati Allah dan Rasulnya, kata Allah. Saking sayangnya Allah, Rahman Rahim, wa yaghfiru liman yasha. Wa amanatikum wa antum ta'lamun, dan apapun yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini akan menjadi kebaikan sebagai bentuk syukur kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita selalu niat yang baik, berperilaku yang baik, berbicara yang baik. Yang penting wa'amilus sholihat, kebaikan-kebaikan saja, karena semua dipandang Allah, semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau disebutkan nama Allah, ketika orang-orang beriman melihat ciptaan Allah, bergetarlah hati orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya, dan kita dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kulit-kulitnya dulu ya, namanya orang awam.
kita harus tawakal, belajarnya harus tawakal, harus sabar, gitu ya. Kalau ada benarnya semua datang dari Allah, tentu kalau kelirunya kita semua, karena kita posisi sama-sama muta'aliman, sama-sama pembelajar, gitu ya. Mudah-mudahan kita dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.